Oh, halo teman-teman bonsai dan setanah air. Jangan lupa ya pantengin terus channel YouTube Pola Bonsai, karena ada banyak hal menarik yang akan ditampilkan pada setiap episodenya. Penasaran kan pastinya? Makanya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, karena subscribe itu gratis. Nah, kalau yang ini konsepnya kayak gimana, Mas? Ya kita bikin rap, Mas. Oh, raf ya. Iya. Jadi penanganannya masih sama, tentang seleksi cabang atau batang nanti, Mas? Seleksi batang sama calon cabang. Batang sama calon cabang mau dipakai ya? Iya. Ya kita mencari titik tumbuh yang pas, yang tidak kira-kira yang tidak terpakai kita buang. Kita buang aja. Iya. Oke. Nah, ini kebetulan Mas Nang lagi ngerjain ngerap ya. Iya, ngerap. Kali ini banyak, kemarin ada pertanyaan di komen YouTube, Iya. di YouTube tentang ini ya, Mas Nang, antara rap sama connecting root itu sebenarnya sama atau beda sih? Ya sama, cuman asal usulnya kalau ngerap itu kan biasanya kan pohon roboh keluar. Pohon roboh terus keluar tunas baru itu sebagai batang, gitu ya? Tapi kalau connecting root itu dia dari akar. Ya kalau penyusunannya sama aja, cuman beda istilah aja, beda asal muasal. Ya gitu. Pohon roboh sama akar yang keluar. Kalau pohon roboh masuk di Rap ya? ngerap. Oh, connecting root berarti emang dari Connect akar yang namanya connect itu kan menggabung, gabungan. Jadi connecting root. connecting root akar yang keluar. Ya, gitu. Ya kan tidak semua pohon itu kan akarnya keluar. Kalau kebetulan serut ini kan dari akar, biasanya kan ada pohon induk yang besar keluar akarnya. Nah, biasanya dari akar itu keluar pohon baru. Oh, kayak gitu. Jadi itu teman-teman, untuk istilah sebenarnya
istilah itu sendiri juga untuk identifikasi model atau gaya dari Iya. bonsai ini sendiri. Tidak jauh beda lah antara erap sama connecting root. Konsepnya tetap sama, kurang lebih sama, cuman asal istilahnya itu ya, mungkin yang membedakan dari akar sama batang yang roboh. Jadi kalau erap itu cenderung menceritakan bahwa pohon itu roboh, kemudian dia Keluar pohon baru. tumbuh cabang baru ya akhirnya jadi pohon. Iya, betul. Tuh, kalau connecting root Dari akar itu memang dari alamnya, dari akar itu udah ada keluar pohon, cuman akarnya itu nyambung. Oh gitu. Dari akar nanti keluarannya. Kalau saya melihat ini kelihatannya connecting root. Connecting root ya. Ya, connecting root. Jadi ini kelihatannya ini akar. Dulu berarti ini tertimbun tanah ya. Nah, kalau melihat dari tekstur ininya ini akar. Itu batangnya ya. Ya, Yang terus ada kayak keluar. Nah, batang. ini sama ini kan teksturnya beda. Iya. Oh, gitu ya cara Iya. ini identifikasi. Jadi ini kita pemilahan untuk bikin tahapan pengepenan. Biar terusan pen, nanti diberi dulu lagi. Kita mengangen-angen mana yang kepakai, mana Karena yang untuk enggak. membuat konsep ini adalah penentu dari hasil akhir ya Mas Anang? Ya, penentu dari akhir kita Harus. konsep mana yang kepakai, mana yang enggak, mana yang harus mendekin biar nanti tidak mipa dari pangkal ke ujung. Yang dimaksud MIPA ini adalah ukuran dari batang bawah sampai atas sama kayak gitu ya Mas Anang, ya, Ya, mungkin. kita bikin ngepennya. Ngepennya itu tetap nanti ini enggak langsung mengecil mengecil secara instan, enggak, tetap nanti lebih kecil sedikit. Nah, tergantung konsepnya kita bikin pohon tinggi atau pendek. Kalau pohon Ya. tinggi secara otomatis tahapannya itu kan lebih banyak. Oh iya. Tapi iya, kalau iya. pohon pendek itu kan tahapannya biasanya 3, 2 Ya, selesai. cukup ya Tahapan pohon. tahapan pohonnya. Tapi kalau pohon tinggi itu biasanya lebih meruncing ke ujung. Nah, meruncing ke ujung itu secara otomatis tahapan pohonnya kan lebih panjang. Lebih panjang, lebih banyak gitu ya. Ya, kalau ini tanamannya kalau saya lihat ini kita kan tidak mungkin dibikin tegak lurus miring, sedikit miring. Nah, kita tetap mengikuti flow-nya. Oh, ikuti flow pohonnya ini Ya, sendiri. cuman kita bagaimana cara bikin spasi pohon ini biar nanti antar pencabangan antar pohon-pohon ini tetap tidak bersentuhan. Oh, Bikin dimensinya biar enak. ya, biar tercipta kedalamannya. Ya, Gitu, Mas Anang. betul. Ini tetap motong sini. Potong, terlihat nanti sedikit ke atas sedikit, jadi gerakannya tetap mengikuti nanti. Terusannya pakai yang Terusannya cabang pakai itu ya? yang ini. Ini Kalau untuk gaya seperti ini Mas Anang, tetap diperlukan semacam mahkota, terus cabang-cabang lain pendukung mahkota gitu, atau bebas kayak ekspresionis yang lain? Kayak ya tetap tergantung si pembuatnya, bisa dibikin 2 pohon 1 mahkota, bisa 1 pohon 1 pohon 1 mahkota sama mahkota, bisa 3 pohon 1 mahkota, tergantung nanti kita menata space antar ini. Space-nya. Memungkinkan dibikin mahkota satu-satu enggak. Oh iya. Kalau enggak memungkinkan ya 2 pohon dibikin 1 mahkota. Kalau terlalu rapat kayak gini kayaknya lebih Ya gimana Mas Anang? kelihatannya ini nanti 1 mahkota, Mahkota. ini 1 mahkota, ini 1 mahkota. Nanti ini diarahkan ke depan, secara otomatis ini di belakang. Jadi ada sudut perspektif antar mahkota. Iya. Jadi mahkota jarak jauh, jarak dekat nanti ada. Oh. Kelihatannya gitu.
nanti bisa berubah ya Mas Naldi. Iya. Karena pada dasarnya bonsainya ada dinamis, selalu ada perubahan ketika pohon ini bergerak dengan maunya pohon, jadi kita harus mengikuti dan istilahnya kita harus bisa bekerja sama dengan pohon gitu ya Mas Naldi ya. Oh iya. Nanti ini mahkota lebih di depan, ini di belakang. Misi yang Nanti belakang. ini lebih tinggi lagi, ini lebih tinggi. Itu aja. Kalau mahkota utama nanti pakai yang gede ini ya. Kelihatannya ini. Iya ya. Ini kan mungkin nanti setinggi ini. Oh, lunasnya tinggi ini. segitu ya Mas. Iya. Kira-kira. Ya ya ya. Kalau yang memungkinkan dikawat, dikawat. Kalau yang masih belum ya harus di close lagi. Nah ini kan jaraknya kan berdekatan. Nah, ini harus ditentukan, berarti ini Dipotong. pakai ini potong. Ya ya mulai kelihatan. Nah nanti kan arahnya ke sini. Ya. Jadi diarahkan ke sini sekalian. Arah tumbuhnya ke arah kantong sana ya. Iya. Nah nanti ini sebagai aksesoris ini. Yang mana Mas? Ini sebagai aksesoris nanti. Cuman tanaman sedikit sebagai ngisi penyeimbang kosongnya belakang gitu ya? kekosongan, biar kesannya nggak terlalu kosong. Aksesoris ya Mas istilahnya ya. Bikin isi Penunjang lah. penunjang, Penunjang. biar kesannya nggak terlalu kosong, enak. Nah, ini bisa pedekin. Nah ini nanti larinya ke sini, Oh iya. buang ke belakang sekalian. Jadi ini logikanya ini masih bisa hidup karena ini posisinya mahkota di sini. Letaknya nggak di atasnya gitu ya. Ya, jadi ada penyusunan gerak batang yang ini sejajar. Gimana caranya nanti ini kelihatan tidak sejajar, biar tidak falas. Jadi seumpama kita bikin lagu A I U E O itu ada artikulasinya ya, gitu ya maksudnya. nggak sekedar huruf mati aja. Kalau terlalu sejajar gini kan seperti lagu yang mati kaku dan rasanya kurang gitu kurang. ya, Tapi maksudnya. kalau kita bikin alur yang maju mundur, penyusunan mahkota yang sedikit menjauh, ada yang mendekat, ada yang kesan jauh, itu kan enak. Sudut perspektif membuat seperti itu, panorama di alam itu kan ada. Iya betul betul. Sepertinya kalau kita lihat di alam itu kan ada tanaman jauh, tanaman dekat, itu harus ada. Kesan hidup sebuah panorama itu ada. Jadi kalau raf dan kayak gini masuk di panorama ya Mas? Ya cara menampilkannya ke panorama, cuman betul. stylenya ke rap, tertiup angin. Kan cara menampilkan kita kan macam-macam. Ya. Ada yang dibikin seperti pakem hanya di pot, tidak menampilkan panorama, hanya mencerminkan
tanaman seperti di alam aja, tapi tidak menampilkan panorama ada batu-batu, ada lumut. Kadang kan juga ada dikasih kolam. Ya. Itu ya tergantung si senimannya pengen menampilkan seperti apa. Tergantung mau dipresentasikan. Nah, cara menampilkan. Nah, cara menampilkan nanti kan masuk ke penampilan sama keserasian di pot. Iya, iya. Masuk akal enggak? Kembali pada si pembuatnya ya. Nah, betul itu. Nah, ini kan nanti kalau ini sudah dapat panas, biasanya ini titik tumbuhnya ada. Nah, nanti kalau ada titik tumbuh pas tengah, nanti kita potong, kita bikin pengepen. Ya namanya bonsai, kita harus sekalian nanti ngegroundnya ya sekalian bikin konsep. Ya. Apalagi kebetulan saat ini pohonnya belum serut, jadi nggak bisa kayak di sistem tempel kayak tikus gitu, nggak bisa ya. Jadi harus benar-benar real memanfaatkan titik tumbuh. Ya. Gitu. Nah, ini nanti pohon kecil sedikit, nanti dibikin pohon kesannya ini semi cascade di sini. Semi menggantung gitu Ya. yang titik yang di situ. Cuman yang namanya bonsai tetap harus proses. Ya. Cuman tergantung kita. Tapi kalau misal Mas Nana, Ya. kalau yang arah yang mau dibikin cascade Ini. itu dihilangin, terus cukup pakai yang atasnya itu aja, kira-kira gimana Mas Nana? Ya nggak apa-apa, tergantung si pembuatnya. Bebas ya Mas Nana? Bebas aja bonsai. Yang penting masuk akal gitu Iya. aja. Nanti dia tidak menutup kemungkinan untuk dibuang juga, berarti yang Mas Nana yang itu Jadi yang yang penting tuh gini, untuk membuat bonsai itu kita harus tetap masuk ke gaya. Nah, sebagai logika alam itu tetap gini, kok mahkota sini, ini mahkota sini, biar gak tumpang tindih itu enaknya gimana, itu logika alam. Condong ke sini otomatis cabang di sini harus lebih panjang, itu yang namanya logika alam. Bukan pohon pelintir misalkan serut meluntir tuh di alam masa ada. Nah, ya sebagai logika kita ingin mencontoh sebuah tanaman trembesi di alam. Ya. Masa kita harus dongkel pohon trembesi? Kan nah, kita logika alam ya, tuh bukan di situ. tentang gerak ya sebenarnya. Nah, logika alam tuh masuk akal dan tidaknya suatu pohon bonsai itu bukan tentang spesiesnya berarti ya Mas. Bukan, mau spesies kita bikin model seperti apa, cascade semi cascade, itu enggak apa-apa, sah-sah saja. Penting mau ini. Oke, ini udah selesai pengawatannya, wiringnya sekalian nanti tadi di wiring sekalian sama Mas Anang. Tetap tadi konsepnya tetap ini ya Mas Anang ya. Jadi susunan antara beberapa mahkota gitu ya. Iya. Ini mahkota sendiri, ini sendiri semua. Itu yang itu Mas Anang yang paling gede itu memang sengaja nanti dipakai sampai lunas seperti itu atau nanti nunggu titik tumbuh sini. Oh gitu. Biasanya nanti kalau udah dapat panas, subur, nanti keluar sini, nah baru kita potong. Berarti itu memang bikin pengepenan untuk memancing tunas baru dulu gitu ya Mas? Iya. Sampai keluar baru nanti bisa dipotong. Iya. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Kita tunggu video berikutnya untuk update dari beberapa serut milik Bapak Lurah Yahya ini tadi ya Mas ya. Nanti untuk penanganan selanjutnya bisa kita update dan tunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama.